Oke guys, balik lagi di channel Fenomena Bersama. Oke, dan seperti biasa nih, kita habis nonton film dan kita coba ceritakan ke teman-teman. Dan kita coba kaitkan film yang kita tonton dengan apa yang sedang terjadi di kita. Fenomena apa dan cerita apa. Nah, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube kita agar teman-teman tahu nih film apa yang sedang kita tonton dan kita ceritakan. Dan semua yang kita ceritakan dengan data-data ataupun kasus-kasus yang kita coba kaitkan, sekali lagi ya, itu versi kita. Gimana versi teman-teman? Silahkan komen di video kita di bawah ini. Dan jangan lupa ya untuk share video konten kita yang ini ya guys. Film yang satu ini tuh rekomendasi banget buat teman-teman yang lagi nyari ataupun yang belum belum nonton film apa sih yang paling seru dan yang belum ditontonnya ini, karena rekomendasi banget buat teman-teman yang lagi sehat mau sakit jantung. Nah, karena filmnya sepanjang scene demi scene itu menegangkan, terus menghororkan, terus juga dia itu cocok banget ya kan buat rekomendasi film horor paling favoritnya enggak, karena sepanjang jalan itu kejar-kejaran, bunuh-bunuhan, sampai tarik-tarikan, dan cewek-cewek yang kebanyakan dikejar guys. Kan tahu sendiri kan cewek-cewek gimana. Nah, ini dia nih. Film ini yang kita tonton judulnya Bad Nun. Dirilis tahun 2018. Dengan alurnya itu progresif, karena sepanjang film itu kronologisnya itu benar berakhir ke pembunuhan banyak orang yang disebabkan oleh cerita lawas. Nah, jadi ceritanya itu cuman gini. Ada satu cewek yang memang tinggal di situ sama cowoknya. Satu rumah itu ya. Dan dia juga udah punya kisah tragis lah ya. Ada luka di sebelah bagian dadanya sini. Tiba-tiba dia kedatangan tamu yang tidak diundang, yaitu seorang pastor dari sebuah gereja. Dan ternyata dibunuhlah dia tuh berdua, tapi ceweknya lolos. Nah, selang beberapa minggu, beberapa bulan, di daerah situ ada yang tinggal lagi satu keluarga itu baru tinggal di situ, dan sama ternyata diteror oleh pastor dari tempat tersebut, yang berujung meninggal beberapa orang di situ, dan tetangga juga pada akhirnya meninggal semua. Dan untuk cerita yang ingin kita sampaikan atau kita bagi yaitu terkait film Batman ini, yang ternyata ada poin-poin menarik, poin-poin seru, dan poin-poin yang aneh juga sih. Dimana kalau kita catat, kita tuh ada kurang lebih ada empat obrolan, empat cerita yang mau kita coba sampaikan ke teman-teman terkait film Batman 2018. Cerita memang singkat banget, cuma seorang pastor utama yang menyimpan rahasia ke anak cucunya ternyata diungkap oleh cucunya. Nah, historisnya ini, sejarah ini yang pada akhirnya tidak bisa dilupakan oleh warga kampung tersebut. Dan pada akhirnya terdengar cerita memang warga kampung tersebut itu identik dengan pembunuhan banyak wanita yang disebabkan karena faktor sejarah. Sejarahnya karena apa? Karena di sini poin ketiga itu dendam, ya kan? Kita juga tahu di Indonesia juga banyak guys orang berantem karena dendam, dendam kusumat. Bahkan kemarin di media di salah satu televisi ada seorang bapak yang ngebacok seorang tetangganya sendiri, karena awalnya si bapak ini sering nongkrong dan si ibu ini sering lewat diliatin, dan mereka pernah cekcok. Berapa tahunnya selang langsung tidak ada cekcok, dan kemudian sampai pada puncaknya di sini dendam itu ternyata memang bener ada guys, apalagi dendam kusumat ya enggak. Kalau orang udah lost control, apalagi sekarang kan perkembangan teknologi membuat orang semakin aneh kalau menurut kita ya. Nah, di sini film ini tuh ingin menceritakan tentang itu. Dendamnya seorang warga ataupun beberapa warga di situ yang ingin sebenarnya ingin melupakan sejarah itu, si pastor yang melecehkan anak-anak. Tetapi entah karena memang mainnya kurang jauh, akhirnya tuh nggak bisa budaya mau melupakan sejarahnya tuh nggak mau. Pada akhirnya di situ terungkap bahwa gue begini karena memang punya sejarah. Untuk itu gue setiap ada orang datang gue teror, gue bunuh, gue matiin ya. Karena memang kayak punya dendam kecil yang terus disimpan di hati dan terus saja dijadikan emosi. Nah, pada akhirnya sebenarnya film ini ingin menceritakan berhasilnya tokoh utama
ingin meluluhkan warga di daerah tersebut terhadap dendamnya. Terbukti di ending sebenarnya si cucunya ini ya berhasil untuk menenangkan dua orang laki yang menjadi tokoh utama peneror ya kak, yang pakai kostum pastur, dengan gini, dia bilang saya akan membantu anda untuk menghilangkan dendam anda di sejarah anda masa lalu. Dengan cara apa? Sebenarnya itu sih taktik si anak ini dan si nenek pastur yang bermasalah untuk lolos. Benar sih sebenarnya dua orang pastur ini yang cowok-cowok ya bertubuh besar luluh sampai berhasil diambil pedangnya, dan akhirnya mungkin ya karena memang biar lolos dulu, akhirnya dendamnya ini sempat larut ya kan. Tetapi karena si ceweknya pintar nih, si cucunya sama si tokoh pastor yang pelaku utama awalnya ini pintar juga, akhirnya ditusuklah tuh dua orang pastor peneror. Nah akhirnya dikejar. Nah di situ nih sebenarnya dendam bisa teratasi lewat si tokoh cucu ini, cuma karena balik lagi karena sifat ataupun karakter yang dibangun cucunya ini tuh berani. Bayangin men, si neneknya ini berhasil dikelabui sama cucunya sendiri. Dimana ketika si cucu sama neneknya sekongkol buat ngebunuh pasturnya di gereja ya, atau di tempat-tempat, kemudian si cucu sama nenek lari, dan ketika di pintu neneknya ditutup dan tinggalin di tempat tersebut dengan dengan alih-alih bahwa si cucunya ini kan mungkin punya dendam pribadi sama neneknya, dan bisa jadi si cucunya ini bisa jadi satu penolong karena tanggung jawab juga bahwa si pastor-pastor yang sadis ini memang punya dendam tersendiri kepada nenek tersebut. Akhirnya dikunci, dia cuma bilang iya itu ulah lu nek, lu harus membalas, tanggung jawabkan tuh ulah lu. Akhirnya dikunci, neneknya teriak-teriak, kan dari belakang pastor yang tadi ditusuk dua-duanya akhirnya bangkit membunuhlah si nenek ini nih yang di depan mata cucunya. Nah, berarti kan di sini dendam memang jadi satu apa ya? Dendam di dalam film ini tuh menjadi satu poin yang bisa disampaikan ataupun diceritakan oleh kita, karena ya kita tahu sifat orang beda-beda, sifat orang juga kita nggak tahu. Diemnya orang pun mungkin teman-teman tahu lebih parah orang diem yang pada air beringas daripada orang bayakan lagu ya kan. Itu ternyata emang gak ada apa-apa ya, ternyata benar ya kan. Di film ini juga gitu, tokoh dua orang ini yang memang ya udah biasa aja, cuman dendam aja disampaikan ya. Dan film ini itu guys, dendam memang jadi satu satu tontonan yang menegangkan dan dibangun dengan cara yang asik banget tuh kalau kita nonton tuh guys. Nah nomor dua dari kita yang keceritakan dalam film ini yaitu tentang masa lalunya seseorang yang ternyata berakibat fatal ke masa depannya. Nah karena di film ini itu dendamnya si warga terhadap anak-anak yang dilecehin, yang pada akhirnya jadi jadi bahan paling besar buat orang tersebut untuk membunuh. Nah coba kita tarik ke kenyataan kita sekarang. Banyak kasus-kasus di kita yang bisa dikatakan berangkat dari dulunya dilecehin, sekarang melecehkan. Dulunya suka dibully, sekarang malah jadi beringas, bener kan? Iya kan, itu terjadi di kita. Nah ini poin yang akan kita coba ceritakan, karena dalam film ini tuh tragis juga ya, berangkat dari seorang pastor yang melecehkan anak-anak, dan dia akhirnya ya dibilang mau tobat, dia juga tobat sih ya. Pasti dia juga punya rasa keluarganya juga pasti punya dendam juga, karena keluarga mana yang nggak sakit hati ketika anaknya dilecehkan ya. Tapi di sini memang kita mau ngambil obrolan mengenai, di sini kita yang mau tangkap itu perilakunya aja sih, perilaku ketika kita punya masa lalu, kedepannya tuh bisa jadi pelakunya atau tidak. Karena kita sering menerima informasi ya kan terkait yaitu seorang sering melecehkan anak-anak. Nah kalau sekarang tuh lagi tren banget tuh yang di pesantren. Beberapa bulan lalu tuh kan kasus satu pesantren yang ternyata santriwatinya itu dilecehkan oleh gurunya atau guru pesantrennya ya kan. Nah sebenarnya di sini yang bisa disalahkan kalau kita obrolin, kita lihat dulu nih apa sebenarnya si gurunya ini dulu pernah dilecehkan, kita nggak tahu ya. Kalau kita ngambil contoh simpel dari si Betnun ini, karena tuh tragis banget ya kalau memang benar-benar terjadi ya adanya orang yang melecehkan itu sekarang, dulunya itu benar dilecehkan. Jadi kayak sebenarnya yang salah itu siapa ya? Si orang ya, apa lingkungannya, apa si manusia sendiri sebenarnya ya?
Sebenarnya kan kalau kita lihat di situ kan pesantren, di mana ranah agama akhlakul karimah ya kan, kalau kita boleh ngarang ya. Itu pasti harus dibangun. Tapi kenapa dia bisa melecehkan? Sebenarnya bukan agamanya, tapi kan orangnya yang kita salahkan. Apakah memang pada akhirnya belum punya pelampiasan, ya kan? Balik lagi nih yang jomblo-jomblo nih, harus baru cari nih, ya kan? Atau memang lingkungannya yang tidak mendukung si pelaku ini? Karena kita juga nggak menyalahkan si pelakunya, ya nggak? Bisa aja si orang ini yang melecehkan dulunya dilecehkan, tetapi ingin merubah tapi dia tidak ada yang merubah, ya kan? Jadi bisa dibilang ternyata faktor lingkungan juga ya guys ya, bisa mempengaruhi setiap orang bisa berubah atau tidak. Karena kalau sebelumnya kita bahas konten yang terkait pola pikir manusia yang ternyata sakit aja itu bisa sembuh karena masyarakat, mungkin bisa diterapkan atau kita kaitkan dengan faktor ini. Karena mungkin aja nih para pelaku-pelaku yang suka melecehkan anak-anak, kalau memang dia ternyata punya lingkungan yang mendukung, bisa saja dia nggak jadi penyuka anak-anak dan akhirnya melecehkan, ya kan? Nah, di sini berarti kan terkait film dan kenyataannya berarti ada faktor pergerakan manusianya yang pada era seharusnya bisa lebih baik ke depannya dengan melihat hal buruk jadi pengalaman. Tapi kalau di film ini kayaknya kita nggak tahu deh gimana tuh ya. Nah, yang ketiga guys, terkait beraninya seorang tokoh utama, ya kan, untuk mengunci neneknya di satu tempat dan dibunuh di depan mata oleh para pastor-pastor ganas nih guys. Nah, logika kita gini, jahat banget ya tuh su anak ya, cucu tuh ya, cucunya tuh jahat banget. Karena kalau di realitanya mungkin nggak mungkin ya. Kita ngelihat sendiri seorang cucu ngelihat di depan muka neneknya yang dibunuh sama orang lain. Cuman kalau melihat keberanian yang kita tangkap, kita acungi jempol. Karena intinya kalau yang kita tangkap, si cucunya ini nih, si tokoh utamanya ini ingin mengungkapkan kebenaran, tanggung jawab. Nah, kenapa tanggung jawab? Karena sebelumnya kan si cucunya sama si neneknya dikurung, ditangkap lah sama pastor-pastor ini ya, pastor gadungan itu. Dan si cucunya ini janji, gue akan bantu lu buat melampiaskan dendam lu, tapi lu jangan bunuh gue. Dengan cara apa? Ya dengan cara bunuh nenek ini. Cuman dia ingin menyelamatkan diri dulu. Akhirnya dia menyelamatkan diri dan dikuncilah itu neneknya dan akhirnya dibunuh. Nah, logikanya sih memang benar sih ya. Mungkin si cucunya ini karakternya itu yang ingin dibangun itu seorang anak perempuan yang punya keberanian yang sifatnya berbeda dan cukup kita apresiasi kan atau jempol ya kan, karena saking beraninya sampai bisa ngerelain keluarganya untuk mati demi kemaslahatan umat. Asik. Nah, karena memang curiga kita sebenarnya si cucunya ini punya dendam guys. Balik lagi tuh dendam kusumat itu, kita nggak tahu namanya orang, ya kan, keluarga kita aja kita nggak tahu kalau punya dendam sampai ada bunuh-bunuhan ya kan. Mungkin di filmnya juga gitu. Sebenarnya cucunya kenapa berani, yaitu punya dendam pribadi. Karena kalau kita lihat si pasturnya ini nih, si sister Cindy Lam ini nih, itu memang orangnya agak tegas, agak cerdas, agak berwibawa juga. Mungkin karena sifatnya yang membuat siapapun termasuk cucunya ya nggak sakit hati lah ketika ya bisa aja beberapa bulan kemarin ada kasus kita nggak tahu. Nah, untuk itu keberanian si cucunya ini nih itu bisa dikatakan apa ya, karakter yang beda juga, kontra juga ya, karena berani buat membunuh neneknya demi kebenaran ya. Keempat terakhir yaitu penyamaran. Nah, di sini yang lucunya itu sampai mau ya si tokoh-tokoh cowok ini pakai pakaian pastur terus ditutupin ya, kita nggak tahu tuh tutupinnya pakai apa dan tegak banget ya badannya kan. Dan di sini tuh kayak memang apa ya, bisa dikatakan penyamarannya itu memang dendamnya terkonsep guys, gitu. Karena bayangin aja sampai saking dendamnya dia sama pastur itu, cara membunuhnya pun dengan pakaian pastur. Jadi kayak memang udah darah daging tuh dendamnya tuh sampai hati tuh ya kan. Ibarat orang tuh gue bikin orang mati, iya gue harus segala cara, asik, umur berdarah dingin banget guys. Nah, yang lucunya penyamarannya tuh sampai kepikiran gitu ya, pakai baju itu ya, terus sampai terkonsepnya tuh
ngomongnya sampai diolah bagaimana ya, dia ada briefing dulu kagak ya, briefing pakai apa nih, pakai suara siapa nih, pakai suara si Lisa aja, kalau nggak pakai suara si Lastri saja, kalau nggak pakai suara bencong yang nomor nomor 3 aja tuh yang ada bulan. Kita kan nggak tahu ya, cuma segitunya nih penyamaran nih, ya kan? Dimana tuh ternyata dikira satu nih, kalau kita tonton dikira satu orang, ternyata di situ ada dua orang yang memang jadi pelaku utama, pastor-pastor sadis ini membunuh setiap orang. Nah, penyamaran ini bisa dikatakan yang paling apa ya, kocak, terkonsep, terus apa ya, terencana. Ibaratnya kayak memang dia itu ingin membunuh sesuai idealis gua. Maaf ya, ini kan dalam film ya, ini dalam film maksudnya gitu kan, pastor itu dalam film tuh kampret, dan ya udah biar kesannya makin sadis kita pakai pakaian ini guys. Nah itu jadi penyamaran itu bisa dikatakan ya adab lah, asik lah, dan memang jadi satu tontonan beda kalau buat kita ya, karena awalnya sih nggak tahu tuh bahwa itu cowok, tapi awal nonton juga tegap banget badannya, terus gagah banget, terus ketoknya juga wih tegas banget, ternyata dia cowok semua guys ya kan. Gimana ya awalnya, gimana ya makanya ya? Dia risih kagak ya. Nah itu dia. Nah terkait cerita itu bisa kita sampaikan terkait poin ataupun film Bad Nun nih guys. Nah itu dia guys, cerita nih di malam hari yang bisa kita sampaikan terkait film horor terfavorit kita kali ini, yaitu Bad Nun. Dimana kalau boleh kita kasih pesan, yaitu pertama terkait apa ya tadi, terkait religius. Nah di sini berarti bukan tentang si agamanya yang jelek, tidak. Di sini hanya film sebagai contoh aja, contoh kasus-kasus yang ingin diangkat, tapi kali ini memang satu keyakinan tertentu, ya enggak. Nah, ternyata dendam itu juga pada akhirnya bisa membawa petaka untuk kita. Untuk itu teman-teman hati-hati dah, bebek dah, yang punya masalah jangan sampai parah lah, ya kan. Ibaratnya lu asik, gua asik, lu nggak asik ya udahlah, besok baik lagi lah, ya kan. Terus terkait pelecehan, ya kan, kita juga percaya bahwa teman-teman punya sejarah kelam, kalau bisa kedepannya dibantu teman-teman bisa lebih baik lagi lah, jangan sampai jadi pelaku juga karena sebelumnya pernah dijadiin korban. Terus terkait yang muda yang berani, di dalam film ini yang kita tangkap bahwa memang kebenaran seperti apapun harus berani kita ungkapkan, seperti tokoh ini nih yang berani mengorbankan keluarganya untuk kepentingan umat. Dan terakhir adalah penyamaran. Ya kalau bisa sih jangan seperti itu. Nyamar pakai cadar atau pakai apa ya, pakaian pastor untuk melampiaskan dendam, karena yang biasa-biasa aja. Oke, nah itu dia cerita yang bisa kita sampaikan, dan sekali lagi yang bisa kita sampaikan ya ini menurut kita. Bagaimana menurut kalian? Silahkan komentar di video kita di bawah ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube kita agar teman-teman bisa dapetin ataupun mendapatkan informasi terkait film apa yang sedang kita tonton dan kita ceritakan. Tak lupa bantu share juga ya video konten kita. Oke, salam sejahtera untuk ente dan aneh. Sampai jumpa di konten kita berikutnya dan bye-bye.